Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tunalaras akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, saya Muhammad Miftah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari anak yang berkebutuhan khusus yang jenisnya tunalaras. Tunalaras sendiri adalah seorang individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Definisi anak tunalaras atau emotionally handicapped atau behavioral disorder lebih terarah. Anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Nah, itu definisi dari anak tunalaras atau anak yang berkebutuhan khusus yang berjenis tunalaras. Anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial atau emosinya sehingga dimanifestasikan lewat tingkah laku, norma hukum, sosial, agama yang berlaku di lingkungannya dengan frekuensi yang tinggi. Maka akibatnya dari perbuatan dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Itu untuk dampak akibat yang diperbuat, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah masyarakat dengan baik. Terkadang anak tunalaras ini memiliki tingkah laku yang tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan. Nah, demikian pengertian dari anak tunalaras beserta tingkah perbuatannya dalam kehidupan pribadi ataupun di lingkungan masyarakat atau sekitarnya. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu klasifikasi anak tunalaras. Dilihat dari gejala gangguan tingkah laku, anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, socially malajused children, yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran dan norma pada lingkungan masyarakat tersebut, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kelompok ini diklasifikasikan lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, semi-socialist children, yaitu anak yang masih melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua, socially primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan kurangnya bimbingan dari kedua orang tua pada masa perkembangan kecilnya. Yang ketiga, unsocialized children, yaitu kelompok anak-anak yang memiliki hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Klasifikasi yang kedua yaitu emotionally disturbed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketergantungan batin meskipun kecemasan, penderitaan neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Dapat diklasifikasikan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gangguan jiwa psikotik, yaitu anak-anak atau kelompok orang yang mengalami sakit jiwa. Yang kedua, gangguan psikoneurotik, yaitu gangguan jiwa yang tingkatnya lebih rendah daripada psikotik. Yang ketiga, gangguan psikomatis, yaitu kelompok anak-anak yang berfungsi transformers dan faktor-faktor lain. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik tunalaras. Yang pertama yaitu inteligensi dan prestasi. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku memiliki tingkat inteligensi pada skor IQ berkisar di angka 90. Kebanyakan anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku berada pada kategori slow learner dan ketidakmampuan intelektual ringan.
Kebanyakan anak yang memiliki gangguan emosional dan tingkah laku juga merupakan anak yang tidak berprestasi di sekolahnya. Yang kedua yaitu karakteristik sosial dan emosional. Penelitian mengenai status sosial dari siswa reguler sekolah dasar dan lanjutan pertama menunjukkan bahwa anak yang memiliki gangguan emosional dan tingkah laku ditolak oleh lingkungannya. Hubungan antara gangguan emosional dan tingkah laku dengan gangguan komunikasi cukup jelas. Anak atau remaja dengan gangguan emosional dan tingkah laku memiliki kesulitan yang besar dalam memahami dan menggunakan bahasa dalam lingkungan sosialnya. Secara umum, karakteristik sosial dan emosional anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku antara lain yaitu yang pertama, tingkah laku yang tidak terarah, seperti halnya anak tidak patuh, suka berkelahi, berkata kotor, senang memerintah, dan berperilaku kurang ajar. Yang kedua yaitu gangguan kepribadian, seperti halnya merasa rendah diri, suka menjadi pemalas, anak menjadi depresi, kesedihan yang mendalam, dan menarik diri dari pergaulan. Yang ketiga yaitu tidak dewasa dalam sikap, seperti halnya kaku dalam bergaul, cepat bingung, perhatian terbatas, senang melamun, dan juga berhayal. Yang terakhir yaitu pelanggaran sosial, seperti halnya terlibat dalam aktivitas geng, mencuri, dan membolos. Selanjutnya untuk poin D, identifikasi anak tunalaras. Identifikasi ini sangat penting dilakukan oleh guru di sekolah untuk menemukan keberadaan anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Identifikasi juga menjadi kunci keberhasilan proses pendidikan anak. Dalam proses pendidikan, kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, penjaringan atau screening, yaitu menandai gejala anak dengan gangguan emosi dan perilaku di lingkungan kelas atau sekolah dengan menggunakan alat identifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengalih tanganan atau referral, yaitu menetapkan apakah anak cukup ditangani oleh guru di sekolah saja atau perlu melibatkan pihak atau ahli yang berkompeten. Yang ketiga, klarifikasi, yaitu kegiatan memilah-milah mana anak dengan gangguan emosi dan perilaku yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan mana yang dapat mengikuti pelayanan pendidikan di kelas reguler. Yang keempat, perencanaan pembelajaran, yaitu penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan sesuai dengan setiap jenis dan tingkat anak dengan gangguan emosi dan perilaku hasil klarifikasi. Dan yang terakhir, pemantauan kemajuan belajar, yaitu untuk mengetahui keberhasilan program pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, serta peninjauan atas kegagalan program serta beberapa aspek yang berkaitan, seperti diagnosis yang tidak tepat atau pelaksanaan program yang perlu diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri terakhir, Anissa Radhi Ramadhani, akan menjelaskan mengenai program dan strategi pembelajaran bagi anak tunalaras. Yang pertama adalah tempat khusus. Tempat khusus ini juga disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB, yang memiliki kurikulum dan struktur pelaksanaan yang disesuaikan dengan keadaan anak tunalaras. Yang kedua adalah tempat integrasi atau terpadu. Ada 3 jenis anak tunalaras, yaitu hiperaktif, distrabilitas, dan impulsitas, yang kemungkinan banyak dijumpai di sekolah biasa di mana mereka belajar bersama-sama dengan anak normal. Yang ketiga adalah lingkungan yang struktur. Pendekatan ini menekankan pengaturan lingkungan belajar anak sehingga tidak menjadi penyebab munculnya perilaku hiperaktif. Dan yang terakhir adalah biofeedback, merupakan teknik pengendalian perilaku atau proses biologis internal dengan cara memberikan informasi kepada anak mengenai kondisi perilaku dan tubuhnya.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.